Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Pagerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Dan kali ini ada cerita dari Bang Hendra Supriyatna di perbatasan Subang dan Indramayu. Masih ingat cerita sebelumnya? Ketika terjadi perang gaib antar dukun ketika pemilihan kepala desa yang mengakibatkan salah satu dukun meninggal dan salah satu calon kadisnya koma. Nah, cerita kali ini menceritakan usaha menyelamatkannya. Bagaimana ceritanya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata. Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Hendra Supriyatna. Semoga masih ingat ya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana di desaku terjadi pertempuran gaib dalam rangka pemilihan kepala desa. Di pagi hari yang cerah, aku terduduk sambil menikmati nyanyian burung dari alam dan hangatnya mentari pagi. Tiba-tiba HP ku bergetar. Ternyata Pak Ustadz menelponku dan aku mengangkat teleponnya. Assalamualaikum Dra. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Begini Indra, istri Pak Samsul tadi menelponku dan meminta bantuan doa buat suaminya yang sudah 2 hari belum sadar di rumah sakit. Oh iya Pak Ustadz, dikarenakan masih dirawat di rumah sakit kota Subang, nanti malam kita kumpul dulu ya. Singkat cerita, malamnya kami bertiga pun berkumpul seperti biasa di depan teras masjid. Saya, Om Iwan dan Pak Ustadz. Lalu Om Iwan memulai obrolannya. Kita semua sudah tahu kejadiannya. Perang demit itu dimenangkan oleh siapa? Dan orang pintar Pak Sugiman meninggal, disusul oleh Pak Samsul jatuh pingsan sampai sekarang belum sadar. Iya mas, tadi pagi saya ditelepon istrinya Pak Samsul. Beliau minta doa untuk suaminya. Dan saya bertanya, apa yang mengakibatkan Pak Samsul belum sadar menurut dokter? Kata dokter, tidak ada penyakit atau apapun yang mengakibatkan dia belum sadar, tapi kondisinya seperti orang koma. Berarti penyakitnya non medis dong Pak Ustadz. Iya Ndra, pasti ini ada hubungannya dengan perang demit di pemilihan kadis yang kita saksikan. Kita sekarang bertiga berzikir bersama di musola ini, memohon petunjuk kepada Allah. Tiba-tiba HP Pak Ustadz berdering. Ternyata Pak Yanto menelpon dan diangkat oleh Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yanto. Kamu sekarang ambil air wudhu, ajak Iwan dan Hendra langsung ke dalam musola. Iya Pak. Pak Syamsul sukmanya dibawa oleh putri ular. Sehari lagi kalau tidak sadar, maka akan fatal akibatnya. Dia tidak akan bisa kembali lagi. Iya Pak. Terus apa yang harus saya lakukan Pak? Kamu bertiga pergi ke sana, biar saya pantau dari sini. Karena sukmanya Pak Samsul masih ditahan di kerajaan siluman ular itu. Baik Pak. Hendra juga ikut Pak? Ya, bawa saja. Tapi dia kan masih tahap awal belajar meraga sukma Pak. Tidak apa-apa, ajak aja. Aku sudah mengobrol dengan kakeknya di sini. Baik Pak. Setelah menelpon, Pak Ustadz menyuruh kami mengambil air wudhu. Kemudian kami masuk ke musola. Aku berkata dalam hatiku, jangan-jangan Pak Ustadz dan Om Iwan mau meraga sukma membantu keluarga Pak Samsul. Aduh, saya kan selalu gagal dalam meraga sukma. Apa bisa ya? Sekalinya bisa, badan hanya melayang, gak bisa digerakkan. Sedikit cerita ketika belajar meraga sukma. Sudah beberapa kali saya selalu gagal meraga sukma, yang ada blank, gelap, dan ambruk. Sekalinya berhasil, sudah keluar, tapi badan halusku tidak bisa digerakkan. Dra, kamu sudah siap meraga sukma? Insya Allah Pak Ustadz. Makanya kalau belajar yang fokus, biar gak selalu ngeblank. Kamu harus fokus satu titik. Sekarang dicoba dulu. Kalau gak bisa, biar saya sama Pak Ustadz yang pergi. Siap Om, saya coba lagi. Kami pun mulai bersila. Pak Ustadz di depan saya dan Om Iwan di belakang. Lampu musola dimatikan dan musola dikunci dari dalam oleh Pak Ustadz supaya aman. Setelah itu, kami pun mulai membaca kunci awal memagar raga, agar raga nyata kita tidak dijahili oleh jin-jin yang ada di sekitar, dengan membaca surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Singkatnya, badan pun telah dibacakan ayat pemagaran. Lalu tahap kedua, pembukaan kunci awal meraga sukma. Setelah kami fokus dan sudah membaca doa,
mulai kupejamkan mata untuk fokus. Alhamdulillah, aku bisa melewati lorong hitam dan masuk ke lingkaran putih. Dan tiba-tiba, sebuah cahaya memenuhinya, lalu aku pun mulai terangkat dari raga nyataku. Raga halusku keluar dari punggung, naik ke atas dan melayang. Aku melihat diriku, Pak Ustadz dan Om Iwan sedang terduduk semua. Raga halusku masih melayang. Belum bisa menggerakkannya, ku baca doa-doa dan surah Al-Quran untuk menguasai raga halusku. Namun tiba-tiba, punggungku ditepuk lumayan keras oleh seseorang. Kulihat kakek yang berwujud harimau putih menepakku. Alhamdulillah, aku mulai bisa menggerakkan badan, tangan, dan kakiku, mengontrol semuanya. Kakek juga ikut, tanyaku. Ya, kakek ikut. Kalau kakek tidak ikut, bisa bahaya. Kamu baru belajar dan masuk ke dimensi lain. Iya, kek. Oh iya, kemana Pak Ustadz dan Om Iwan? Tanyaku. Lihat ke atas. Mereka sudah di atas musola menunggumu dari tadi. Aku pun melihat ke atas, ada Pak Ustadz dan Om Iwan yang sudah menunggu. Lama sekali. Makanya kalau latihan tuh yang serius, jangan memikirkan yang lainnya, kata Om Iwan. Om Iwan masih ngomel-ngomel tidak jelas karena menungguku lama. Ya sudah, jangan ribut di sini. Jang, kamu naik ke punggung kakek, cepat. Iya, kek. Aku pun menyusul ke atas musola dengan menunggangi kakek. Namun ada yang aneh. Baju yang aku pakai bukan baju yang ada di raga kasarku. Terlihat Pak Ustadz memakai jubah serba putih dengan tasbih di tangan yang menyala. Sedangkan Om Iwan menggunakan pakaian tempur khas kerajaan dengan 2 pedang di punggungnya. Aku pun melirik ke badanku. Ternyata sama. Baju besi dengan 2 senjata di pinggangku, berupa keris bergagang naga dan kujang. Aku pun bertanya kepada Pak Ustadz perihal pakaian ini. Pak Ustadz, kok pakaian kita begini? Iya, kalau kita sudah bisa menguasainya dan keluar dari raga kasar kita, pakaian yang kita gunakan pun akan beda. Pakaian yang kalian berdua pakai adalah dari Pak Yanto. Ayo, kita tidak boleh terlalu lama. Kita langsung menuju ke timur. Kami bertiga pun melesat ke arah timur. Aku menunggangi kakek melesat dengan cepat dan melewati kabut hitam. Dan tidak terasa sudah berada di tengah hutan. Dari kejauhan, ada sebuah kerajaan besar berkilauan seperti terbuat dari emas. Gerbang kerajaan berupa patung-patung ular dengan penjaga yang sangat banyak. Kami pun berhenti dan masih melayang di atas. Tiba-tiba Pak Ustadz berkata, "Berhenti dulu." "Ada apa, Tat?" "Lihatlah kerajaan itu. Kita harus hati-hati. Pasti mereka sudah tahu kita akan kesini. Kita harus hati-hati dan waspada." Aku hanya mengangguk dan melongo melihat semua ini. Seakan ini hanyalah mimpi. Ya, semoga ini mimpi, batinku. "Terus, kita harus ngapain, Pak Ustadz?" "Tunggu dulu, aku lihat dulu posisi Pak Samsul di mana." Kita beralih ke cerita Pak Samsul. Setelah dukun pendampingnya terkapar mengeluarkan darah, sesosok ular hitam besar datang melilit Pak Samsul dan membawanya pergi. Siapa kamu? Lepaskan aku!" kata Pak Samsul sambil meringis kesakitan karena lilitan ular hitam besar itu. Di saat itu pandangannya mulai gelap, dadanya terasa sesak dan tidak ingat apa-apa lagi. Ketika aku tersadar, aku sudah berada di suatu tempat yang asing. Tanganku diikat rantai besar sampai ke badanku, dan aku pun ditendang dari belakang, lalu tersungkur ke depan. Siapa kalian? Mau dibawa kemana saya?" 2 algojo berbadan besar sangat menyeramkan. Berbadan manusia, tapi bersisik ular dengan lidah bercabang yang terus keluar seperti ular. 2 algojo itu tidak membalas dan menggeret rantai yang mengikat Pak Samsul dengan paksa ke depan gerbang yang berbentuk ular keemasan. Setibanya masuk dalam gerbang, ada banyak sekali manusia bersisik ular sama seperti algojo tadi. Mereka terus meneriakiku. Bahkan ada yang melemparku dengan batu hingga membuat luka di badanku. Aku hanya pasrah dan meringis kesakitan karena terus dilempari dengan batu hingga darah pun membanjiri tubuhku. Aku terbelalak tidak percaya melihat di depanku sebuah istana besar dan banyak patung-patung ular. Dan aku pun bersiap di depan istana yang sudah banyak dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang berkulit ular dengan jumlahnya yang sangat banyak. Dan keluarlah dari pintu istana seorang wanita yang memakai mahkota, dan di belakangnya para pembesar istana. Lalu aku pun berteriak, "Tolong lepaskan saya! Apa salah saya?" "Beraninya kau menanyakan apa salahmu? Dasar manusia bodoh! Kau tahu, Jarwo, dukun itu adalah abdiku.
Jadi aku yang membantunya. Dan sekarang kaulah tawananku. Maafkan saya, Ratu. Saya tidak tahu. Maafkan saya. Tolong lepaskan saya, Ratu. Tidak bisa. Prajurit, bawa manusia bodoh ini ke penjara. Siksa dia. Dengan tunduknya, dua algojo itu langsung menggeret paksa Pak Samsul dengan teriakan kesakitan. Lalu dia dimasukkan ke dalam penjara. Pak Samsul melihat ada banyak sekali orang yang dipenjara dan disiksa meminta tolong untuk dilepaskan. Jumlahnya sangat banyak dan terus-terusan disiksa. Pak Samsul memberanikan diri bertanya kepada algojo tersebut. Siapa mereka semua yang disiksa begitu keji, serta dipekerjakan sambil dicambuki itu? Mereka semua adalah orang-orang yang minta pesugihan dan juga dukun-dukun yang melawan kepada kami. Seperti kamu, bodoh, ucapnya bengis. Dan tiba-tiba Pak Samsul dilempar ke dalam penjara dengan kerasnya hingga kepalanya membentur dinding batu. Pak Samsul hanya meringis kesakitan dan menangis sejadi-jadinya, minta untuk dikeluarkan. Kembali ke kami bertiga yang masih melayang di atas hutan dan memandang istana yang sangat jauh berada di tengah hutan. Tadi saya menerawang ke istana kerajaan ular. Pak Samsul dimasukkan ke dalam penjara yang ada di bawah tanah dan disiksa. Ya sudah, kita langsung mulai saja. Tidak, kita butuh strategi. Iwan dan saya menyerang dari depan istana. Hendra dan Harimau Putih dari belakang. Carilah celah masuk untuk ke ruangan penjara. Sebelum kita melakukannya, kita berdoa sama Allah memohon perlindungannya. Kami pun berdoa. Selesai berdoa, dengan strategi yang sudah dijelaskan, saya dan kakek memutar arah untuk pergi ke belakang istana. Sedangkan Om Iwan dan Pak Ustadz dari depan istana. Kakek tahu ini kerajaan siapa? Tanyaku. Ini adalah kerajaan ular Blorok. Kamu harus hati-hati. Yang kutakutkan, dia mengambil sukma Pak Samsul agar kita semua kesini. Karena sepertinya ratu itu mengincarmu, Jang. Dan ini semua pancingan. Hah? Mengincar saya? Apa salah saya? Ini hanya perasaan kakek. Semoga tidak terjadi. Kita harus ke belakang istana tempat orang-orang disiksa. Iya, Kek. Apa kakek tahu tempat penyiksaan di istana ini? Ya, kakek tahu. Dulu kakek pernah kesini ketika berperang dengan siluman ular. Pak Ustadz dan Om Iwan sudah bergerak ke depan istana dan dihadang oleh dua penjaga bertubuh besar bersisi ular dengan membawa tombak. Hei, kalian manusia sedang apa di sini? Dijawab oleh Pak Ustadz. Mana ratu kalian? Cepat lepaskan saudara saya yang ditahan olehnya. Om Iwan sudah memegang dua pedang dan mengambil ancang-ancang di samping Pak Ustadz. Tidak semudah itu kau ingin bertemu dengan ratu. Hadapi saya bila kau mampu. Satu algojo berancang-ancang siap menyerang. Satu lagi mengirimkan sinyal hijau dari telunjuknya. Sinyal hijau berarti bantuan atau siaga ada penyusup, seperti yang dilakukan oleh Panglima Ular ketika berperang sebelumnya. Dan tiba-tiba kedua makhluk itu langsung menyerang. Dengan tasbih di tangan, Pak Ustadz terus berzikir. Saat tombak akan menusuknya, ditangkis oleh Pak Ustadz, lalu dikibaskannya tasbih tepat ke muka makhluk itu. Makhluk itu pun langsung ambruk tak berdaya. Satu lagi menyerang Om Iwan dan ditahan dengan kedua pedangnya. Lalu dilepaskan tombak ke kiri dan segera melesatkan pedang menebas kepala makhluk itu hingga terpisah dari badannya. Tiba-tiba, di depan gerbang, ada 4 panglima perang yang berjejer diikuti ribuan prajurit bersiaga untuk perang. Saya yang melihat Pak Ustadz dihadang ribuan demit berbicara kepada kakek. Kek, lihat, ribuan demit itu menghadang Pak Ustadz. Dia hanya berdua dengan Om Iwan. Apa kita tidak pergi saja ke sana, Kek, membantu Pak Ustadz? Biarkan saja, nanti juga ada yang akan datang membantunya. Kita jalankan strategi yang diucapkan Pak Ustadz. Iya, Kek, ucapku. Hei manusia, beraninya kau mengacau di kerajaan kami. Mau apa kalian mengacau di sini? Dengan nada bengis dan marah. Saya ingin bertemu ratu kalian yang sudah menangkap saudara kami. Siapa yang kalian maksud? Yang kalian bawa paksa namanya Pak Samsul. Satu panglima lagi maju ke depan dan tertawa. Beraninya kau seenaknya ingin meminta dia kembali. Dan kalian berdua juga akan saya tangkap, lalu saya siksa. Bersiaplah. Bila ini yang kalian inginkan, akan saya acak-acak kerajaan kalian. Hei, kau panglima, berhadapan langsung denganku. Akan kupotong-potong kau. Sombong sekali kau anak muda.
Berani kau? Ini dunia kami. Kekuatan kami lebih besar. Jangan sombong kau. Pak Ustadz dan Om Iwan berancang-ancang siap perang dengan ribuan makhluk siluman ular. Setelah mendapat komando dari 4 panglima, prajurit siluman ular menyerbu Pak Ustadz dan Om Iwan. Namun tiba-tiba, dari arah belakang hutan, ada sesuatu yang mendekat dengan sangat cepat. Terdengar auman harimau dari arah belakang yang membuat prajurit ular yang akan menyerang berhenti. Ada sesosok makhluk besar yang membuat pohon bergoyang. Dan tiba-tiba, lesatan 4 harimau hitam, belang, kuning, dan merah meloncat dari arah belakang Pak Ustadz dan Om Iwan. Lalu berdiri di belakang Pak Ustadz dengan badan yang sangat besar dan gigi yang siap untuk melahap mangsanya. Lalu disusul dengan ribuan prajurit harimau yang membuat keempat panglima itu terdiam melihat pemandangan ini. Kalau kalian melepaskan sukma Pak Samsul, perang ini tidak akan terjadi. Sialan kau siluman harimau, jangan ikut campur. Setelah dulu kau acak-acak kerajaan kami. Harimau besar dengan bengisnya maju ke depan. Hei ular sialan, cepat kau lepaskan manusia yang kau tawan, atau aku akan melahapmu seperti dulu aku melahap ayahmu. Kau yang akan mati di sini kucing hitam. Ini yang aku tunggu agar dendamku terbalaskan atas kematian ayahku. Auman harimau hitam menggelegar menandakan akan segera dimulai peperangan. Ribuan harimau bersiaga dan perang pun dimulai. 4 harimau melawan 4 panglima ular. Loncatan ribuan harimau langsung menerkam musuh. Pak Ustadz dan Om Iwan pun berperang menebas satu persatu prajurit siluman ular. Aku dan kakek sudah berada di belakang istana. Kakek yang seolah sudah tahu segera melompati benteng dan saya pun masuk ke belakang istana. Lihat 2 penjaga itu, Jang. Itu tempat penjara. Kakek yakin manusia itu ada di dalam sana, ucap kakek. Aku pun turun dari punggung kakek dan mengendap-endap. Gunakan kujang itu untuk membunuh langsung 2 penjaga. Iya, kek. Aku pun mengeluarkan dari pinggangku sebuah kujang emas dan tidak lupa sambil mengucapkan basmalah. Kulemparkan kujang itu ke arah penjaga. Lesatan kujang sangat cepat hingga tiba-tiba 2 penjaga itu ambruk ke tanah dan tidak bergerak. Ayo, kita langsung masuk ke penjara. Tendangan kakek membuat gerbang roboh dan hancur. Lalu kami langsung masuk ke dalam penjara. Di sana, aku melihat ada banyak ribuan manusia di dalam penjara yang pengap meminta tolong untuk dilepaskan. Siapa mereka semua yang dipenjara, kek? Mereka semua adalah yang bersekutu dengan siluman ular ini, baik dari dukun dan manusia yang meminta pesugihan. Aku hanya terdiam melihat pemandangan yang mengerikan itu. Mereka meminta tolong dengan sangat riuh, memohon kepada kami. Kita fokuskan saja kepada manusia yang akan kita selamatkan. Jangan hiraukan mereka. Kakek mencium manusia itu ada di paling belakang. Iya, kek. Setibanya kami di penjara paling belakang yang gelap, pengap, dan bau busuk, ada yang memanggil namaku. Hendra, Hendra, saya di sini, tolong saya. Itu adalah Pak Samsul yang melihat saya dan kakek berjalan ke arah penjara. Tolong keluarkan saya dari sini cepat, aku sudah tidak tahan lagi. Setelah mendekat ke penjara itu, saya melihat Pak Samsul dengan lumuran darah dan banyak bekas cambukan. Keadaannya sangat memprihatinkan. Tunggu, Jang. Gunakan kujangmu untuk mematahkan gembok besar itu. Kupegang kujang dan melibaskannya ke arah gembok berwarna emas itu hingga hancur. Dan kami pun membuka gerbang penjara lalu langsung membawa Pak Samsul. Cepat, kita tidak punya banyak waktu. Jang, naikkan manusia itu ke punggung kakek. Ayo cepat. Kami berdua pun naik ke punggung kakek. Di luar penjara, kami sudah dihadang oleh puluhan prajurit. Hei! Beraninya kalian melepaskan tawanan kami. Cepat kembalikan, atau kalian akan mati semua. Sontak puluhan prajurit menghadang kami. Dengan sigap, tangan kakek dengan kuku yang sangat tajam melibas sekaligus semua prajurit itu hingga terpental dan terkapar. Dengan cepat kakek melompati benteng dan pergi melayang naik ke atas. Saya melihat ribuan harimau dan siluman ular bertarung. Dan saya melihat Ratu Ular sudah berada di depan istana dengan dijaga oleh para prajuritnya melihat pertempuran itu. Tiba-tiba dia melihat ke arahku yang sudah ada di belakang pertempuran. Sialan kau bocah ingusan, beraninya kau masuk dan membawa tawananku. Ratu itu yang tadinya duduk seketika langsung berdiri menggertakku. Alhamdulillah,
Pak Samsul sudah diselamatkan." "Bagus, berhasil," kata Om Iwan. Lalu ada bisikan entah dari mana yang mendengar hanya saya. "Jang, ambil keris naga itu dan acungkan ke atas." Namun suara itu bukanlah suara kakek harimau, tapi suara lain yang hanya aku yang mendengar. Lalu aku pun turun dari punggung kakek dan maju ke depan. Ku ambil keris di pinggangku dan mengacungkan ke atas sambil berteriak, "Sudahi peperangan ini, atau akan kuhancurkan kerajaan kalian!" Ucapku dengan keras. Seketika keris itu yang aku acungkan mengeluarkan cahaya kebiruan yang membuat goncangan sangat hebat hingga pertempuran berhenti akibat goncangan dahsyat itu. Seketika ratu itu pun seperti ketakutan. "Keris naga runting." Ratu pun mengisyaratkan kepada prajuritnya untuk mundur. "Baik, masukkan kembali kerismu bocah. Jangan kau hancurkan istanaku. Silakan kau bawa manusia bodoh itu." Seketika para siluman ular mundur dan ribuan harimau pun mundur tepat di belakang kakek. Om Iwan dan Pak Ustadz pun menghampiri. "Kerja bagus, Dra." "Mantap, Dra. Om sudah sangat lelah melawan ribuan demit." "Kau biarkan kami pergi atau kerajaanmu hancur lebur." Kerajaan masih bergoyang dengan kilat kebiruan yang menyambar hebat. "Baik, silakan kalian pergi. Tapi ingat, dendam itu suatu saat akan saya balaskan." Saya pun memasukkan keris ke pinggangku dan goncangan pun berhenti. "Ayo semuanya, kita pergi dari sini," kata Pak Ustadz. "Iya Pak Ustadz." Kami pun melesat ke arah rimbunan hutan dan melayang pergi ke atas dengan sangat cepat. Pak Ustadz membaca sesuatu hingga membuat lingkaran asap putih di depan kami. "Ayo cepat, semuanya masuk ke lingkaran itu. Kita tidak punya banyak waktu lagi." Kami pun melesat ke lingkaran asap putih dan kami sudah di alam manusia. Yang tadinya hutan sudah berubah menjadi rumah-rumah warga yang menyala karena melihat dari atas. "Kalian cepat pergi ke raga kalian masing-masing. Biar manusia ini ku antarkan kepada raganya, karena kalian sudah terlalu lama berada di alam lain." "Iya kek, terima kasih atas semuanya." "Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menyelamatkan kita semua. Kakek pamit membawa sukma manusia ini. Assalamualaikum." Sontak kami bertiga menjawab salamnya. Kakek pun melesat dengan cepat dan kami pun melesat menuju raga kami. Cahaya putih dari musola yang memancar ke atas membuat kami dengan cepat menuju ke cahaya itu. Dan kami pun sampai lalu masuk kembali ke raga kami. Aku membuka mata dengan kepala yang sangat pusing, lalu ambruk ke belakang dengan jantung berdetak tidak karuan. Alhamdulillah, kami pun sudah berada di dalam musola dengan keringat yang bercucuran membasahi baju kami. Pak Ustadz berdiri dan menyalakan lampu musola. HP Pak Ustadz berdering, ternyata dari istri dari Pak Samsul. "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam. Ada apa Bu?" "Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya sudah sadar walaupun kondisinya sangat lemah hingga harus dirujuk ke rumah sakit besar di kota Bandung." "Berterima kasihlah kepada Allah yang telah menyelamatkan Pak Samsul dan bertobatlah kepada Allah. Itu pesanku Bu kepada Pak Samsul." "Baik Pak, nanti akan saya sampaikan pesan Pak Ustadz kalau kondisi suami saya sudah benar-benar fit." "Ya sudah, Ibu jangan lupa terus bacakan ayat-ayat Al-Quran dekat Pak Samsul dan memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Iya Pak Ustadz, akan saya laksanakan. Terima kasih atas nasihat dan doa Pak Ustadz. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Pak Ustadz pun menutup HP-nya dan melihat ke arah kami yang masih tiduran di dalam musola. Dia membuka kunci musola yang dikunci dari dalam. Angin pun masuk ke dalam yang membuat saya langsung duduk dan mencoba untuk berdiri. Namun agak sedikit lama karena kaki saya kesemutan, beda dengan Om Iwan yang langsung berdiri dan keluar menghampiri Pak Ustadz yang berada di depan teras. Dia sudah menyalakan rokok sambil meminum kopi. Aku pun memaksakan diri untuk berdiri tergopoh-gopoh keluar musola. "Hah, kenapa kaki mundur? Kayak orang pincang aja." "Aduh, kaki saya kesemutan Om." "Sudah, sini, biar saya pegang supaya aliran darah lancar." Alhamdulillah, pijitan dari Pak Ustadz membuat kakiku sedikit enak digerakkan. Dan kami pun duduk sambil merokok dan ngopi. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik. Pak Samsul sudah sadar, tapi kondisinya memprihatinkan hingga harus kembali dirujuk ke rumah sakit besar di kota Bandung. Alhamdulillah, Tat. "Iya Pak Ustadz, Alhamdulillah." Sedang asik-asiknya ngobrol, Om Iwan melihat dari jarak 30 meter ada yang mengintip dari balik tembok rumah warga. Lihat itu. Siapa anak kecil botak yang mengintip itu?"
Pak Ustadz dan kami pun melirik ke arah yang ditunjuk oleh Om Iwan. Kepala botak, kuping panjang bertubuh kecil, bertelanjang dada, hanya memakai kain putih sebagai celananya. Dan dia lari sangat kencang ketika dia ketahuan oleh Om Iwan. Ah, tuyul. Semoga saja tidak ada yang kehilangan uang malam ini. Awas saja kalau sampai ada warga yang kehilangan uang di malam ini. Kujitak kepalanya. Gemesnya dilanjut tertawa ngakak oleh Om Iwan. Alhamdulillah, semua daya upaya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan saya ceritakan tentang Pak Yanto ketika muda dulu ya. Saya Hendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cerita Nina Bobo kali ini. Ceritanya mungkin terdengar seperti perang kolosal ya, tapi soal hal mistis silahkan untuk yang mau percaya ataupun yang tidak. Jadikan hiburan dan semoga bisa menjadi renungan untuk kita dan mengisi waktu sebelum tidur kalian. Bagi yang punya pengalaman serupa bisa ditulis di kolom komentar, atau kalau mau dibacakan bisa dikirimkan ke email yang ada di deskripsi. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang menyimak, semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.